Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rodia Mamonto, kelas C. Langsung saja saya akan memenuhi tugas pembelajaran animasi mata kuliah politik. Baiklah, materi yang saya ambil yaitu tentang konsep-konsep politik. Jadi, yang pertama yang akan kita pelajari itu tentang teori politik, lalu masyarakat, selanjutnya negara, dan yang terakhir yaitu tentang konsep kekuasaan. Baiklah, materi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang teori politik. Pertama itu tentang teori dulu. Kita tuh harus mengetahui teori itu adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Sedangkan konsep itu adalah unsur yang penting dalam usaha kita untuk mengerti dunia sekeliling. Dan generalisasi adalah proses melalui mana suatu observasi mengenai satu fenomena tertentu berkembang menjadi suatu observasi mengenai lebih dari satu fenomena. Dan generalisasi yang paling tinggi itu, atau yang paling derajatnya itu paling tinggi itu dinamakan teori. Jadi, teori politik adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memakai konsep-konsep. Generalisasi yang paling tinggi itu dinamakan teori. Teori politik adalah bahasan dari generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain, teori politik adalah bahasa dan renungan atas pertama yaitu tujuan dari kegiatan politik, lalu kedua yaitu cara-cara mencapai tujuan, yang ketiga kemungkinan-kemungkinan yang ditimbulkan oleh situasi politik, dan yang keempat adalah kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh suatu situasi politik. Nah, dalam teori politik ini dibedakan dua macam. Teori politik sekalipun perbedaan antara kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak. Yang pertama itu teori-teori yang mempunyai dasar moral atau bersifat akhlak dan yang menentukan norma-norma untuk perilaku politik atau norms for political behavior. Maka teori ini dinamakan mengandung nilai valuasional, termasuk golongan ini adalah filsafat politik, teori politik, sistematis, ideologi, dan sebagainya. Yang kedua itu ada teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dalam politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori-teori ini dinamakan non-valuasional atau value-free. Biasanya bersifat deskriptif atau menggambarkan dan komparatif atau membandingkan. Teori ini berusaha membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generasi. Teori-teori politik yang mempunyai dasar moral fungsinya terutama untuk menentukan pedoman dan patokan moral yang sesuai dengan akhlak. Semua fenomena politik ditafsirkan dalam rangka tujuan dan pedoman moral ini, karena dianggap bahwa dalam kehidupan politik yang sehat diperlukan pedoman dan patokan. Teori-teori semacam ini mencoba mengatur hubungan dan interaksi antara anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga di satu pihak memberi kepuasan perorangan dan di pihak lain dapat membimbingnya menuju ke suatu struktur masyarakat politik yang stabil tetapi dinamis. Atas dasar itu, teori politik menetapkan suatu kode etik atau tata cara yang harus dijadikan pegangan dalam kehidupan politik. Lalu teori-teori yang termasuk dalam kelompok A itu dapat dibagi lagi dalam 3 kelompok, yaitu filsafat, teori sistematis, dan ideologi. Yang pertama itu kita bahas tentang filsafat politik. Filsafat politik mencari penjelasan yang berdasarkan rasio. Ia melihat jelas adanya hubungan antara sifat dan hakikat dari alam semesta atau universe dengan sikap dan hakikat dari kehidupan politik di dunia fana ini. Pokok pikiran dari filsafat politik ini ialah bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta seperti metafisika dan epistemologi harus dipecahkan dulu sebelum persoalan-persoalan politik yang kita alami sehari-hari dapat ditanggulangi.
Misalnya, menurut filsuf Yunani, Plato, keadilan merupakan hakikat dari alam semesta dan sekaligus merupakan pedoman untuk mencapai kehidupan yang baik yang dicita-citakan olehnya. Contoh lain adalah filsafat politik erat hubungannya dengan etika dan filsafat sosial. Yang kedua yaitu tentang teori politik sistematis atau systematic political theory. Teori-teori politik ini tidak memajukan suatu pandangan tersendiri mengenai metafisika dan epistemologi, tetapi mendasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu. Jadi, ia tidak menjelaskan asal-usul atau cara lahirnya norma-norma, tetapi hanya mencoba untuk merealisasikan norma-norma itu dalam suatu program politik. Teori-teori politik semacam ini merupakan suatu langkah lanjutan dari filsafat politik dalam arti bahwa ia langsung menetapkan norma-norma dalam kegiatan politik. Yang ketiga itu atau C adalah ideologi politik. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide-ide atau norma-norma, kepercayaan atau keyakinan, serta Weltanschauung yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya dan yang menentukan perilaku politiknya. Ideologi yang berkembang luas mau tidak mau dipengaruhi oleh kejadian-kejadian dan pengalaman-pengalaman dalam masyarakat di mana ia berada dan sering harus mengadakan kompromi dan perubahan-perubahan yang cukup luas. Contohnya itu dari beberapa ideologi atau doktrin politik, misalnya demokrasi, komunisme, liberalisme, fasisme, dan sebagainya. Dalam hal ini, komunisme merupakan ideologi yang sifatnya itu doktriner dan militannya paling menonjol. Lalu nilai-nilai dan ide-ide merupakan suatu sistem yang berpautan. Dasar dari ideologi politik adalah keyakinan akan adanya suatu pola tata tertib sosial politik yang ideal. Ideologi politik mencakup pembahasan dan diagnosa serta saran-saran mengenai bagaimana mencapai tujuan ideal itu. Ideologi berbeda dengan filsafat yang sifatnya merenung-renung, mempunyai tujuan untuk menggerakkan kegiatan dan aksi. Dalam hal ini, komunisme merupakan ideologi yang bersifat doktrin dan militannya paling menonjol. Yang berikut adalah masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Dalam mengamati masyarakat di sekelilingnya, yaitu masyarakat barat, Harold Laswell merinci 8 nilai, yaitu yang pertama, kekuasaan atau power, yang kedua, kekayaan atau wealth, yang ketiga, penghormatan atau reputation, yang keempat itu kesehatan atau well-being, yang kelima kejujuran atau rectitude, yang keenam keterampilan atau skill, ketujuh pendidikan atau penerangan atau enlightenment, yang terakhir itu kasih sayang atau affection. Selanjutnya yaitu mengenai negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat atau agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian, negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. Dalam rangka ini boleh dikatakan bahwa negara mempunyai dua tugas, yaitu tugas yang pertama, A. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain supaya tidak menjadi antagonis yang membahayakan. B. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat keseluruhannya. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional. Berikut adalah definisi mengenai negara.
Di bawah ini disajikan beberapa rumusan mengenai negara. Yang pertama, Roger H. Soltau, negara adalah agen atau agensi atau kewenangan atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Yang kedua yaitu Harold J. Lasky, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang dan bersifat memaksa, dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Jadi, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan kontrol monopolistis terhadap kekuasaan yang sah. Selanjutnya itu ada sifat-sifat negara. Negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Umumnya dianggap bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Yang pertama, sifat memaksa. Sifat memaksa berarti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Unsur paksa dapat dilihat misalnya pada ketentuan pajak. Sehingga agar peraturan perundang-undangan ditaati dengan demikian, penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah. Maka negara memiliki sifat memaksa. Yang kedua yaitu sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Seperti dalam rangka ini, negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Yang ketiga yaitu sifat mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan, misalnya keharusan membayar pajak, berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Berikut atau selanjutnya itu adalah unsur-unsur negara. Negara itu terdiri atas beberapa unsur yang dapat diperinci. Yang pertama itu wilayah. Wilayah itu seperti setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah tetapi juga laut di sekelilingnya dan angkasa di atasnya. Karena kemajuan teknologi dewasa ini, masalah wilayah lebih rumit daripada di masa lampau. Dalam mempelajari wilayah, suatu negara perlu diperhatikan beberapa variabel, antara lain besar kecilnya suatu masyarakat. Lalu yang kedua itu penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Dalam mempelajari soal penduduk ini, perlu diperhatikan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas, dan masalah nasionalisme. Yang ketiga adalah pemerintah. Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Yang keempat yaitu kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara, termasuk paksaan yang tersedia. Selanjutnya tujuan dan fungsi negara. Tujuan negara Republik Indonesia itu, yang seperti kita tahu itu, sebagai tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ialah yang berbunyi, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, setiap negara, terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu yang pertama itu melaksanakan penertiban atau law and order. Artinya itu untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator.
Yang kedua itu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini sangat penting, terutama bagi negara-negara baru. Pandangan di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun melalui suatu rentetan repelita. Yang ketiga itu pertahanan. Maksudnya itu hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk itu negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. Yang keempat yaitu menegakkan keadilan. Nah, sarjana lain atau Charles Emerja menyebutkan 5 fungsi negara, yaitu yang pertama keamanan ekstern, yang kedua ketertiban intern, yang ketiga keadilan, 4 kesejahteraan umum, dan yang kelima kebebasan. Keseluruhan fungsi negara di atas itu diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Selanjutnya, istilah negara dan istilah sistem politik. Konsep sistem politik merupakan pokok dari gerakan pembaharuan yang timbul dalam dekade 50-an. Sistem politik disebut sebagai sistem terbuka atau open system, karena terbuka terhadap pengaruh dari luar sebagai akibat dari interaksi dengan sistem lain. Dianggap bahwa dalam sistem politik terdapat 4 variabel. Yang pertama, kekuasaan sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan, antara lain membagi sumber-sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, kepentingan tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik. Yang ketiga, kebijakan atau hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan. Yang keempat, budaya politik, intensi subjektif dari individu terhadap sistem politik. Selanjutnya itu konsep kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemampuan ini. Esensi dari kekuasaan adalah hak mengadakan sanksi. Cara untuk menyelenggarakan kekuasaan berbeda-beda. Upaya paling ampuh adalah kekerasan fisik. Sumber kekuasaan itu dapat juga berupa kekayaan. Kekuasaan dapat pula bersumber pada kepercayaan atau agama. Talcott Parsons, dalam perumusan Talcott Parsons yang diterjemahkan secara bebas, mengatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. Kewajiban adalah sah jika menyangkut tujuan-tujuan kolektif. Lalu otoritas atau wewenang atau authority dan legitimasi atau legitimasi. Dalam rangka pembahasan mengenai wewenang, perlu disebut pembagian menurut sosiolog bahwa dalam 3 macam wewenang, yaitu tradisional, karismatik, rasional, ilegal. Yang terakhir yaitu pengaruh. Seperti telah diuraikan sebelumnya, suatu konsep yang selalu dibahas bersama dengan kekuasaan adalah pengaruh. Pada umumnya, masyarakat berpendapat bahwa kekuasaan dapat mengadakan sanksi dan pengaruh. Namun dalam forum diskusi ilmiah sering dipertanyakan, apakah kekuasaan dan pengaruh merupakan 2 konsep yang berbeda? Dan apakah satu di antaranya merupakan konsep pokok? Kekuasaan untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan orang lain melalui sanksi yang sangat berat, yang benar-benar akan dilaksanakan atau yang berupa ancaman sanksi. Itulah yang membedakan kekuasaan dari pengaruh pada umumnya. Kekuasaan merupakan kasus khusus dari penyelenggaraan pengaruh. Ia merupakan proses ancaman jika mereka tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang dimaksud. Beberapa sarjana kontemporer yang melihat pengaruh sebagai bentuk khusus dari kekuasaan, antara lain seorang ahli ilmu politik Belanda, Uwe Bakker. Ia berpendapat bahwa pengaruh adalah kemampuan yang terus berkembang, yang berbeda dengan kekuasaan, tidak begitu terikat dengan usaha memperjuangkan dan memaksa kepentingan. Akan tetapi, pengaruh biasanya tidak merupakan satu-satunya faktor yang menentukan perilaku seseorang dan sering bersaing dengan faktor lain. Bagi pelaku yang dipengaruhi masih terbuka alternatif lain untuk bertindak. Akan tetapi, sekalipun pengaruh sering kurang efektif dibandingkan dengan kekuasaan, ia kadang-kadang mengandung unsur psikologis dan menyentuh hati, dan karena itu seringkali cukup berhasil. Mungkin itu materi terakhir yang dapat saya sampaikan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang macam-macam politik. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.